Ya, pemain Vietnam dengan nomor punggung 5, Duan Phan Hau lagi-lagi bermain kotor pada saat menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno. Duan Phan Hau menjadi trending topik di sosial media usai ia menendang kaki pemain timnas Indonesia Ricky Kambuaya di dalam kotak penalti pada menit ke-90. Namun tindakan Duan Phan Hau tersebut tidak membuat wasit Omar Al-Yaqoubi meniupkan peluit pelanggaran untuk timnas Indonesia. Bahkan tidak memberikan kartu kuning, padahal itu sangat berbahaya. Bahkan di sisi lain, juga komentator internasional AFF menganggap kejadian tersebut harusnya penalti. Dan anehnya wasit sama sekali tidak bereaksi apapun. Tak cuma jadi sorotan supporter Indonesia, sebelumnya pemain Vietnam nomor 5 ini, Duan Phan Hau, viral di media Malaysia saat laga di grup B antara Malaysia versus Vietnam. Saat itu Duan Phan Hau bermain kasar, terbukti saat pemain Malaysia sedang mengejar bola, namun badannya dihadang oleh Duan Phan Hau. Banyak komentar dari netizen yang kesal terhadap pemain Vietnam nomor 5 tersebut. Tak cuma pelanggaran keras terhadap Kambuaya, pemain Vietnam Duan Phan Hau juga melakukan tackle berbahaya kepada Dendi Sulistiawan. Phan Hau melakukan pelanggaran keras ke Dendi pada menit ke-54. Phan Hau melakukan tackle kedua kaki untuk menjegal Dendi yang tengah berupaya memburu bola di area permainan lawan. Dendi lantas mengerang kesakitan akibat tackle yang dilakukan oleh Phan Hau. Tak cuma itu, pelanggaran keras sempat memicu reaksi dari kedua kubu. Para pemain sempat beradu mulut, namun bisa dilerai wasit dan ofisial Vietnam yang sempat masuk ke lapangan. Ya, tentu saja dengan kejadian seperti ini, Sintayong harus benar-benar bisa mengatasinya. Apalagi Indonesia akan bertanding ke kandang Vietnam. Bisa saja mereka dengan leluasa membuat pemain Indonesia mengalami cedera yang tidak diinginkan. Sementara hasil timnas Indonesia yang gagal menyerangkan 1 gol ke gawang Vietnam pada leg pertama ini, padahal Indonesia bermain di kandang sendiri dan penuh dukungan supporter yang luar biasa. Namun kedua kesebelasan harus puas bermain imbang 0-0. Ya, timnas Indonesia kembali mempercayakan lini depan kepada Dendi Sulistiawan. Urusan kreasi serangan, pelatih Sintayong membebankan tugas tersebut kepada Mark Klok dan Marcelino Ferdinand. Sepanjang laga, timnas Indonesia sebetulnya memiliki banyak peluang, akan tetapi buruknya penyelesaian akhir membuat setiap kesempatan yang dibangun berujung sia-sia. Beragam serangan upaya timnas Indonesia, 2 diantaranya mengarah ke gawang Vietnam. Hasil imbang 0-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Vietnam sempat mendominasi jalannya pertandingan pada awal babak pertama, bahkan melahirkan sejumlah peluang, tetapi kesempatan yang hadir masih bisa dibendung pertahanan timnas Indonesia. Skor 0-0 bertahan hingga pertandingan usai. Ini jadi hasil yang kurang memuaskan buat timnas Indonesia, apalagi timnas Indonesia bermain di kandang sendiri. Buruknya finishing menjadi PR bagi Sintayong. Setidaknya hal ini harus dibenahi saat timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam. Ya, pelatih Sintayong juga menyayangkan hasil imbang 0-0 melawan Vietnam. Itu sangat merugikan ketika saat bermain di kandang sendiri. Pelatih Sintayong menyebut kinerja pemain timnas Indonesia secara keseluruhan sudah baik, namun pasukan merah putih tak beruntung karena cuma bermain imbang. Pada laga nanti Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun pada leg kedua. Tentu pasukan Park Hang-seo jauh lebih berbahaya dibanding tim-tim di fase grup. Penyerang timnas Indonesia juga harus bisa memaksimalkan peluang yang ada. Tentu mental pemain akan sangat diuji ketika bertandang ke markas Vietnam. Semoga Jordi Amat dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan dengan skor telak. I think the referee couldn't quite make up his mind. It should have been a penalty. It should have been a penalty.